warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang fraksi mol, molaritas, molalitas. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Silakan menyimak penjelasan Ibu. Sifat koligatif larutan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Sifat koligatif larutan yang pertama, penurunan tekanan uap. Simbolnya atau lambangnya delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih. Lambangnya delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku. Lambangnya delta TF. Yang keempat, tekanan osmotik. Lambangnya Pi. Tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat. Senyawa volatil atau yang mudah menguap adalah zat yang memiliki gaya tarik-menarik antar partikel relatif kecil. Contohnya etanol, ether. Senyawa non-volatil atau yang susah menguap adalah zat yang memiliki gaya tarik-menarik antar partikel relatif besar. Mempunyai tekanan uap yang relatif rendah. Contoh, garam, gula, glikol, gliserol. Penurunan tekanan uap larutan. 1. Pengertian tekanan uap jenuh. Tekanan uap suatu zat akan bertambah jika suhu dinaikkan. Ini ilustrasinya, keadaan awal, ini keadaan setimbang. Zat cair dalam ruang tertutup akan mengadakan kesetimbangan dengan uap jenuhnya. Tekanan yang ditimbulkan uap jenuh disebut tekanan uap. Zat yang memiliki gaya tarik-menarik antar partikel relatif besar akan sukar menguap. Zat yang memiliki gaya tarik-menarik antar partikel relatif lemah berarti mudah menguap dan mempunyai tekanan uap relatif tinggi. 2. Tekanan uap larutan dan hukum Raoult. Francois Marie Raoult menemukan bahwa tekanan uap suatu komponen tergantung pada fraksi mol komponen tersebut dalam larutan. Uap larutan. Uap di permukaan larutan gula hanya terdiri atas uap air tinggi raksa melambangkan perbedaan tekanan uap. Di sini ada larutan gula, ini molekul gula, ini merkuri, ini air, ini adalah molekul airnya, ini penurunan tekanan uapnya, di sini molekul air. Delta P sama dengan P0 pelarut dikurang P larutan. Atau delta P sama dengan P0 dikurang P. P larutan sama dengan P pelarut. Sama dengan X pelarut dikali P0 pelarut. Di mana P adalah tekanan uap jenuh, P0 tekanan uap pelarut murni,
Delta P adalah penurunan tekanan uap larutan. Sedangkan X adalah fraksi mol pelarut. Contoh soal. Tekanan uap air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mmHg. Berapakah tekanan uap larutan glukosa 18% pada 100 derajat Celcius? Diketahui ARH sama dengan 1, ARC sama dengan 12, dan ARO sama dengan 16. Jawab. Menurut hukum Raoul, tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut, yaitu P sama dengan X pelarut dikali P0. Oleh karena itu, yang harus dicari terlebih dahulu adalah fraksi mol pelarut. Kemudian menghitung tekanan uap larutan dengan rumus yang ada. Cara menghitung fraksi mol telah dibahas dalam pembahasan minggu lalu. Dalam 100 gram larutan glukosa, 18% terdapat massa glukosa 18% sama dengan 18 dibagi 100 dikali 100 gram sama dengan 18 gram. Massa air sama dengan 100 gram dikurang 18 gram sama dengan 82 gram. Jumlah mol glukosa sama dengan 18 gram dibagi 180 gram mol pangkat min 1 sama dengan 0,1 mol. Jumlah mol air sama dengan 82 gram dibagi 18 gram sama dengan 4,55 mol. P sama dengan X pelarut dikali P0 sama dengan 4,55 dibagi 4,55 ditambah 0,1 dikali 760 mmHg sama dengan 743,66 mmHg. Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. 1. Pengertian tekanan uap jenuh. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan. Titik didih normal yaitu titik didih pada tekanan 760 mm/Hg. Titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. 2. Titik didih dan titik beku larutan. Rumusnya, delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. TB larutan sama dengan titik didih larutan. TB pelarut sama dengan titik didih pelarut. Delta TB sama dengan kenaikan titik didih. Delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Di mana TF larutan artinya titik beku larutan. TF pelarut adalah titik beku pelarut. Delta TF adalah penurunan titik beku. 3. Hubungan konsentrasi dengan delta TB dan delta TF. Rumusnya, delta TB sama dengan KB dikali M. Delta TF sama dengan KF dikali M. Delta TB adalah kenaikan titik didih. Delta TF adalah penurunan titik beku.
Kb adalah tetapan kenaikan titik didih molal. Kf tetapan penurunan titik beku molal. M adalah molalitas larutan. 4. Diagram fase atau diagram PT. Di sini ada padat, ini cair, ini uap, ini larutan. Ini untuk pelarut murni, titik beku larutan, titik beku pelarut, titik didih pelarut, titik didih larutan. Suhunya dalam derajat Celcius. Tekanannya dalam mmHg, milimeter Hg. Delta TB, ini delta TB. Yang ini delta TF. Sekali lagi Ibu ulang, ini delta TF, ini delta TB. Perpotongan antara garis didih dengan garis beku dan garis sublimasi disebut dengan titik triple. Pada titik triplenya, ketiga bentuk fase, yaitu padat, cair, dan gas, berada dalam kesetimbangan. Contoh soal. Tentukan titik didih dan titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa. Mr 180 dalam 500 gram air. Diketahui Kb air 0,52 derajat Celcius. M pangkat min 1. Dan Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius. M pangkat min 1. Jawab. Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku tergantung pada molalitas larutan. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Menentukan molalitas larutan. 2. Menghitung delta TB dan delta TF dengan menggunakan rumus yang ada. Jumlah mol glukosa sama dengan 18 gram dibagi 180 gram mol pangkat min 1. Sama dengan 0,1 mol. Molalitas larutan sama dengan 0,1 mol dibagi 0,5 kg. Sama dengan 0,2 mol kilogram pangkat min 1. A. Titik didih. Delta TB sama dengan Kb dikali M. Sama dengan 0,2 dikali 0,52 derajat Celcius sama dengan 0,104 derajat Celcius. Titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut ditambah delta TB. Sama dengan 100 untuk titik didih pelarutnya ditambah 0,104 derajat Celcius sama dengan 100,104 derajat Celcius. Titik beku. Delta TF sama dengan Kf dikali M sama dengan 0,2 dikali 1,86 derajat Celcius sama dengan 0,372 derajat Celcius. Titik beku larutan sama dengan titik didih pelarut dikurang delta TF. Sama dengan 0 dikurang 0,372 derajat Celcius sama dengan negatif atau minus 0,327 derajat Celcius. Tekanan osmotik larutan. Pengertian osmosis dan tekanan osmotik. Osmosis adalah perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau dari larutan lebih encer ke larutan lebih pekat melalui selaput semi permeabel. Perbedaan tekanan hidrostatis maksimum
antara suatu larutan dengan pelarutnya disebut tekanan osmotik larutan. Besarnya tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut dari pelarut murni menuju larutan sama dengan tekanan osmotik larutan. Perhatikan ini gambarnya, ada molekul gula, di sini ada pergerakan air, di sini ada membran semi permeabel. Ini adalah contoh untuk peristiwa osmosis. Hubungan tekanan osmotik dengan konsentrasi larutan. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang sama dengan persamaan gas ideal. P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. P sama dengan M dikali R dikali T. Di mana P sama dengan tekanan osmotik. Ini ATM. V volume larutan dalam liter. N jumlah mol zat terlarut, mol. T suhu absolut larutan dalam K atau Kelvin. Dan R tetapan gas 0,08205 LATM mol pangkat min 1 K pangkat min 1. Osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Larutan hipertonik jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan NaCl yang lebih pekat dari 0,92%. Air akan keluar dari dalam sel dan sel akan mengerut. Larutan hipotonik. Jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan NaCl yang lebih encer dari 0,92%, air akan masuk ke dalam sel. Ini untuk hipotonik, hipertonik, ini untuk isotonik. Tekanan osmotik larutan. Pengertian osmosis dan tekanan osmotik. Jika konsentrasi zat terlarut sama, sifat koligatif larutan elektrolit mempunyai nilai lebih besar daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit. I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali dengan alfa. Alfa adalah derajat ionisasi elektrolit. N jumlah ion. Ini contohnya ada partikel urea. Di sini partikel NaCl, ini partikel asam lemah atau HX. Partikel urea dalam larutan menghasilkan 10 partikel terlarut. Jadi 10 partikel urea dalam larutan menghasilkan 10 partikel terlarut. 10 partikel NaCl dalam larutan menghasilkan 20 partikel terlarut. 10 partikel asam lemak HX dalam larutan menghasilkan 11 partikel terlarut. Alfa sama dengan 0,1. Sifat koligatif larutan elektrolit. Menurut Van Hoff, besarnya nilai sifat koligatif larutan elektrolit akan lebih besar daripada nilai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Pada larutan elektrolit, zat terlarut mengalami ionisasi dengan reaksi ionisasi sebagai berikut. A terionisasi menghasilkan NB. Mula-mula A mol. Terurai negatif A alfa mol. Di sini positif Na alfa. Akhirnya A dikurang A alfa mol di sini menjadi Na alfa. Untuk yang akhirnya. Setiap A mol A menghasilkan jumlah mol keseluruhan A ditambah B sebanyak
A dikurang A alfa ditambah Na alfa mol. Ini alfa 1 dikurang alfa ditambah N alfa mol. Atau alfa di sini 1 ditambah alfa dikali N dikurang 1. Atau alfa dikali 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa mol. Dengan demikian, terdapat faktor perkalian sebesar 1 ditambah N dikurang 1 alfa dari jumlah mol semula. Nilai ini disebut dengan faktor Van Hoff dan diberi lambang I, huruf kecil. Dengan memperlihatkan faktor Van Hoff, maka rumusan sifat-sifat koligatif untuk larutan elektrolit harus dikalikan dengan I. I sama dengan 1 ditambah, ini N dikurang 1, ini alfa. N jumlah ion yang dihasilkan dari setiap satu satuan rumus kimia senyawa terlarut. Dan alfa derajat ionisasi. Untuk larutan elektrolit kuat, umumnya dianggap sama dengan 1. Contoh soal. Hitung titik didih dan titik beku larutan H2SO4 0,2 M. Jika diketahui sebanyak 90% H2SO4 terurai dalam larutan. Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per M. Dan Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per M. Jawab. Diketahui Kf sama dengan 1,86 derajat Celcius per M. Alfa sama dengan 0,9. Kb sama dengan 0,52 derajat Celcius per M. Reaksinya H2SO4 terurai atau terionisasi menghasilkan 2H+ dan SO4 2-. N sama dengan 3. N ini kita lihat dari ionnya, 2H+, berarti ada ion H+, ada jumlahnya 2. SO4 2-, berarti ion negatifnya ada 1. 2 ditambah 1 berarti 3. N-nya sama dengan 3. I, tadi faktor Van Hoff, sama dengan 1 ditambah, dalam kurung ini N dikurang 1, ini alfa. 1 ditambah 3 dikurang 1, ini adalah alfanya 0,9 sama dengan 2,8. Delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Masukkan semua dalam rumusnya. KF-nya 1,86 derajat Celcius per M dikali 0,2 M dikali 2,8. Hasilnya 1,042 derajat Celcius. Jadi, titik beku larutan TF adalah negatif 1,042 derajat Celcius. Delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Sama dengan 0,52 derajat Celcius per M dikali 0,2 M dikali 2,8. Sama dengan 0,29 derajat Celcius. Jadi, titik didih larutan delta TB adalah 100,29 derajat Celcius. Titik beku adalah simbolnya negatif. Ini adalah kumpulan-kumpulan rumus yang bisa kalian ingat, kalian mengerti untuk mempelajari sifat-sifat koligatif larutan. Ada delta TB, ada delta TF, ada faktor Van Hoff, ada
Pi X pelarut, X terlarut. Contoh soal. Sebanyak 1 gram MgCl2 dilarutkan dalam 500 gram air. Tentukan A. Titik didih, B. Titik beku, C. Tekanan osmotik. Larutan tersebut pada 25 derajat Celcius jika derajat ionisasi sama dengan 0,9. Diketahui KB air adalah 0,52 derajat Celcius M pangkat min 1. KF air 1,86 derajat Celcius M pangkat min 1. ARMG adalah 24 dan ARCL 35,5. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat jawabannya. Jumlah mol MgCl2 sama dengan 1 gram dibagi 95 gram mol pangkat min 1 sama dengan 0,011 mol. Molalitas larutan 0,011 mol dibagi 0,5 kg sama dengan 0,022 mol kilogram pangkat min 1. Molaritas larutan juga dapat dianggap sama dengan 0,022 mol liter pangkat min 1 untuk larutan encer. Molalitas dan molaritas mempunyai nilai yang hampir sama. I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1, di sini alfa. Sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3 dikurang 1, terus dikali lagi dengan 0,9 sama dengan 2,8. A untuk menyatakan atau mencari titik didih. Delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. 0,52 dikali 0,022 dikali 2,8 hasilnya 0,032 derajat Celcius. Titik didih larutan 100 derajat Celcius ditambah 0,032 derajat Celcius sama dengan 100,032 derajat Celcius. B. Titik beku. Delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. 1,86 dikali 0,002 dikali 2,8 sama dengan 0,115 derajat Celcius. Titik beku larutan sama dengan 0 derajat Celcius dikurang 0,115 derajat Celcius sama dengan negatif 0,115 derajat Celcius. C. Tekanan osmotik yang ditanyakan tadi. Molaritas larutan juga dapat dianggap sama dengan 0,022 mol liter pangkat min 1. Untuk larutan encer, molalitas dan molaritas mempunyai nilai yang hampir sama. Pi sama dengan M dikali R dikali T dikali I sama dengan 0,022 dikali 0,08205 dikali 298 dikali 2,8 sama dengan 1,51 atm. Jadi untuk soal ini tadi titik didihnya ketemu 100,032 derajat Celcius. Titik bekunya negatif 0,115 derajat Celcius. Tekanan osmotiknya 1,51 atm. Yang terakhir, penerapan sifat koligatif larutan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, sifat koligatif larutan yang sudah kita pelajari tadi dimanfaatkan. Pertama, untuk campuran pendingin. Ini pada mesin mobil.
Pencairan salju digunakan di negara yang memiliki musim dingin, yang ada saljunya, jadi akan dimanfaatkan untuk sifat koligatif larutannya pada pencairan salju. Ini untuk radiator mobil anti beku. Ini digunakan pada mobil-mobil yang ada di negara yang memiliki musim dingin. Cairan fisiologis. Terus untuk desalinasi air laut. Yang terakhir, penentuan massa molekul relatif MR.